bukankah kamu aku berikan perguruan tinggi sedangkan rumahmu masih tanah? Betul Pak, wallah ketika saya punya perguruan tinggi pertama, rumah saya masih tanah. Masih tanah, keramik nggak ada. Haji Adib tahu itu. Belum lahir malah. Belum ada sama saya, 2001 kok. Enggak, 2004. Oh masih tanah juga, betul. 2004 tuh masih tanah. Ketika beliau bilang masih miskin, dan saya terima. Tapi 2001 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya udah matur kiai-kiai juga, boleh nggak menyampaikan ini? Mereka bilang ya sampaikan aja sebagai sebuah kebenaran. Nah 2001 saya itu udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah ini saya hati-hati ngomong begini nih, takut sombong gitu. Tapi ya bismillah ini saya sampaikan. Kemudian 2003 udah pakai Mercy dengan izin Allah, bahwa saya datang pakai motor. Ya saya emang suka motor, saya juga anak motor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kemarin saya sudah memberikan sebuah video ya yang berkaitan dengan ya Yusuf Mansur berbicara dengan Allah. Nah, sebenarnya video ini ada lanjutannya, tapi ini terkait rekam jejak Yusuf Mansur dengan masalah rumahnya, dengan masalah mobil sedekahnya, dengan masalah tanahnya dan lain-lain. Nah ini sedikit informasi ya teman-teman. Saya katakan ini merupakan jejak digital yang Yusuf Mansur mungkin agak sulit bantah, karena begini ya, yang namanya orang berbicara itu kadang kebohongan itu muncul, tapi kebohongan itu kadang kebongkar oleh sebuah perkataan yang sepele gitu, atau perkataan yang tidak disengaja, karena memang pada prinsipnya orang ini ya menyimpan memori dalam otaknya yang tidak sengaja dikeluarkan. Nah ini terkait dengan rumah dia dan status dia. Nah Yusuf Mansur ini kan di tahun kiranya sekitar sebelum tahun 2000-an itu, Yusuf Mansur ini sempat di penjara. Bahkan pada saat istrinya atau suami istri ini, pada saat suami istri ini katanya masih tinggal di orang tuanya, itu Yusuf Mansur pernah dijemput. Ini yang bilang istrinya ya pokoknya letaknya di mana, yang jelas posisinya itu ada istrinya. Yusuf Mansur itu dijemput oleh pihak kepolisian untuk ya mungkin semacam penandatangan damai atau apalah, atas katanya ini ya mungkin semacam pinjaman atau apa gitu yang tidak dibayar oleh Yusuf Mansur. Ini ada videonya ya tentang yang bilang istrinya, tapi pokoknya kasusnya kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di videonya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang Yusuf Mansur dan istrinya ini, tentu saja ada sejarahnya. Sebenarnya sejarah Yusuf Mansur dengan istrinya ini saya sudah mengkonfirmasi banyak ya terkait dengan Yusuf Mansur tinggal di mana, terus Yusuf Mansur rumahnya dulu seperti apa, terus bagaimana di tahun 2010 Yusuf Mansur bisa beli rumah. Itu sebenarnya dengan jejak digital itu bisa jelas, walaupun Yusuf Mansur kadang bicaranya berbeda, tapi kan jejak digital itu sulit. Apalagi kalau misalkan nanti ya Yusuf Mansur ini rekeningnya bisa dibongkar oleh PPATK. Nah, tapi sayang PPATK sekarang masih belum maksimal gitu. Bagaimana? Ya saya nggak tahu kenapa PPATK kurang maksimal. Nah terus ini nanti teman bisa mengcompare ya posisi Yusuf Mansur ketika di tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2005. Dan sebenarnya saya punya data sampai yang mungkin rumahnya ya, rumah yang Yusuf Mansur tinggal itu ya di sekitar tahun 2007, terus nanti 2008 Yusuf Mansur katanya ngontrak di tempat yang lebih bagus, atau intinya itu kayak punya kontrakan yang lebih bagus dari sebelumnya. Tapi inti dari semua ini adalah jejak digital di mana Yusuf Mansur mengakui Yusuf Mansur ini orang miskin. Nah teman-teman, di 2001 sampai 2005 itu dia bilang rumahnya masih tanah. Terus dia juga mengakui bahwasanya dia ya masih miskin gitu ya.
Tapi di video lain Yusuf Mansur mengakui dirinya itu sudah sedekah mobil itu ya, sedekah Mercy, terus sedekah apalagi kayak gitu. Tapi di video lain ya teman-teman, Yusuf Mansur itu pernah bilang bahwasanya ya ada sedekah mobil lain gitu. Jadi omongannya itu nggak bisa dipegang. Nah, ketika kita bicara omong jejak digital Yusuf Mansur di tahun ini, kita punya jejak digital yang baru. Yusuf Mansur ini mengklarifikasi terkait mobil sedekah yang diterima dari seorang pengusaha. Tapi di video yang awal yang nanti teman-teman bisa lihat itu, Yusuf Mansur mengakui dirinya masih miskin, tapi dia sudah punya izin perguruan tinggi. Nah teman-teman, soal izin perguruan tinggi, Yusuf Mansur ini pernah bercerita bahwasanya, kalau tidak salah nanti teman-teman bisa cek videonya, ini awal mula Yusuf Mansur mendapatkan izin itu bukan perguruan tinggi teman-teman. Jadi dulu saya juga kebetulan pernah ngantor di sebuah tempat kursus ya. Jadi dulu rame yang namanya kursus komputer. Dan saya juga punya teman yang punya kursus komputer kemudian menjadi kampus. Nah, kursus komputer ini Yusuf Mansur dulu itu mendapatkan izin untuk membuka semacam kursus komputer atau LPK ya. Dan itu nggak sulit teman-teman. Membuka LPK itu nggak sulit. Kenapa? Karena asal ada tempat, ada komputer berapa biji pun zaman dulu boleh. Asal ada yang mengajari, itu kurang lebih seperti itu. Nah Yusuf Mansur itu dulu mendapatkan izin tersebut. Ini menurut video yang beredar yang ya antara percakapan Yusuf Mansur dan lain-lain gitulah. Jadi bukan kampus, maksudnya bukan perguruan tinggi yang semacam itu gitu ya. Ini lembaga semacam ya, kalau sekarang LPK ya lembaga pendidikan ini ya khusus gitu ya. Jadi lembaga keterampilan khusus lah gitulah. Kalau ijazahnya ya bukan ijazah, sertifikat. Jadi sangat berbeda teman-teman. Kalau misalnya Yusuf Mansur bilang perguruan tinggi, ya aneh gitu, karena anak SMP pun boleh ke LPK tersebut gitu. Jadi nggak harus SMA. Intinya adalah omongan Yusuf Mansur ini menggambarkan bahwasanya, apalagi dia bilang ya, dia berbicara dengan Allah gitu ya. Intinya dia ingin menggambarkan bahwasanya dia itu hebat gitu ya, dengan segala kemampuan dia, bahwasanya dia itu adalah orang yang sangat bisa dipercaya gitu, karena bisa berbicara dengan Tuhan. Intinya seperti itu, dan merubah sejarah. Tapi karena Yusuf Mansur terlalu sering berbicara dengan orang-orang atau di depan publik gitu, sehingga antara video yang satu dengan video yang lainnya itu tidak sinkron. Yang kadang ini bicara mobil ini, kadang bicara mobil itu, kadang dia bilang rumahnya masih tanah, tapi kadang dia sudah sedekah mobil, terus kadang dia sudah bilang dia bahkan punya apa gitu, dan lain-lain. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi makanya oleh sebab itu Yusuf Mansur ini omongannya nggak pernah konsisten. Dengan ratusan video atau ribuan video yang saya edarkan itu menunjukkan inkonsistensi Yusuf Mansur dengan zaman gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti seberapa inkonsistennya Yusuf Mansur. Dan ini jejak digital yang tidak bisa ya dia bohongi, yang ngomong dia sendiri gitu teman-teman. Ya teman-teman, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dan saya dapat itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syihab 2014 Allah kemudian seperti berbicara dengan saya, dan dia memang berbicara dengan saya. Apa kata Allah? Suf 2014 nih. Kenapa harus minta dulu jadi presiden? Apakah engkau berpikir bahwa sulit menjadikan engkau imam di Masjidil Haram sampai harus dulu jadi presiden? Tidak ingatkah kamu, Suf, itu betul masuk ke pikiran saya, masuk demi Allah, itu masuk masuk. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Gitu kayak masuk gitu, masuk. Kamu nggak tahu, Sob, aku ini wasi'. Kamu nggak tahu aku ini alim.
Bukankah kamu aku berikan perguruan tinggi sedangkan rumahmu masih tanah? Betul Pak. Wallah, ketika saya punya perguruan tinggi pertama, rumah saya masih tanah. Masih tanah, keramik nggak ada. Haji Adib tahu itu. Belum lahir malah. Belum ada sama saya. Wong 2001 kok. Enggak, 2004. Oh masih tanah juga, betul. 2004 tuh masih tanah. 2005 Haji Adib ke rumah saya masih tanah. Belum keramik. Lalu Allah mengingatkan saya, Sof, lupa ya, aku memberikan kamu perguruan tinggi yang pertama, dan aku berikan lagi kamu perguruan tinggi yang kedua, yang kalau selembar itu dijual, harganya selembar itu 2 miliar. Kata Allah apa? Apakah aku perlu dulu menjadikan kamu S3, lalu kemudian kamu berhak mendirikan perguruan tinggi? Tidak. Kamu dalam statuta DO, drop out, belum S1. Sekarang hari ini saya S7 Pak. Samsung S7. Ya, saya tidak banyak bicara kecuali berterima kasih dan mengiyakan. Tapi saya sudah masuk TV dulu sebelumnya, dan bahkan sudah ada di radio, ya salah satu radio paling terkenal sepanjang tahun 2004. Dan 2005 ujung itulah saya juga masuk ke salah satu TV juga, TV swasta paling terkemuka, dan kemudian membesut sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Ala kulli hal, peristiwa saya dibawa ke TV sekali-kalinya itulah dianggap sebagai sebuah jasa yang luar biasa, dan saya tidak menampik. Benar-benar itu saya sangat kenang bahwa tetap itu adalah sebuah proses dari sebuah perjalanan. Dan disinilah saya belajar, memang saya tidak bertata krama, tidak berakhlak. Sebab orang itu mencintai saya dengan tulus, orang itu mencintai saya dengan ikhlas. Saya sampai tidak pernah berani menyebut nama, khawatir benar kemudian orang membenci beliau, dan kemudian berdampak pada ekonominya, berdampak pada usaha restonya. Dan ini saya sampaikan di Istiqlal tahun 2014 ketika beliau kemudian naikin 2 file pertama ke YouTube yang disitu penuh dengan narasi kemarahan dan kebencian. Saya liatin bolak-balik 2 file itu, ya, dari peristiwa 2005 ke 2014 kurang lebih. Narasinya ternyata memang berasal dari saya tidak tahu diri, saya memang kurang akhlak. Nah, dari sinilah kemudian teman-teman mesti hati-hati dengan hal kecil, karena hal kecil ini kalau tidak di-maintain akan menjadi hal yang sangat besar. Dan kemudian ketemu momennya karena masuk dengan memukul saya dengan izin Allah lewat kekurangan saya dan kesalahan saya yang nanti akan saya ceritakan. Sampai sini kemudian saya liatin apa kesalahan saya, kok orang yang mencintai saya sampai sebegitu rupanya gitu. Saya liatin dua file YouTube di tahun-tahun pertama itu. Ternyata ketemulah bahwa tahun 2005 itu saya disedekain, saya garis bawahi ya, disedekain mobil kesayangan beliau, bukan mobil Hammer ya, waktu itu beliau udah ada mobil Hammer, dan udah ada mobil yang lainnya luar biasa, jaringan restonya juga top. Beliau punya mobil Elf, tapi Elf itu yang dibanggakannya karena udah disulap demikian rupa mobil Elf itu menjadi seperti rumah berjalan. Dan ketika saya diminta untuk ceramah di keluarga besar karyawan dan outlet manager gitulah dari beberapa cabang di Jakarta dan sekitarnya, beliau bercerita, saya mencintai sedekah. Saya bahkan sedekahnya 30% kata beliau. Dan saya mewajibkan mitra-mitra saya franchise gitu apa gitu, itu juga sedekahnya ya gede gitu. Tapi saya pengen kamu, kata dia itu bercerita tentang sedekah supaya sama semuanya. Datanglah saya. Nah, kemudian ketika datang seperti biasa, saya bercerita tentang sedekah dan saya nyuruh sedekah. Namanya juga saya ceramah tentang sedekah, maka saya nyuruh sedekah. Nah, peristiwa itu sebenarnya dilihat oleh beliau bahwa itulah yang menjadi kebiasaan saya ketika saya bercerita tentang sedekah. Memang saya seperti nodong, memang saya seperti maksa, tapi terserah. Bukan nodong dan maksa lalu saya gondol, hampir nggak pernah. Dari 1999 saya ceramah tentang sedekah sampai kemudian 2021 ini, saya bahkan mempersilahkan teman-teman secara publik bila ada yang benar-benar saya bawa sedekahnya dari acara sedekah
dari acara panitia ceramah lalu saya bicara sedekah, maka ngomong aja. Ada satu aja saya berhenti jadi ustadz. Perasaan saya nggak pernah gitu, hampir nggak pernah, kecuali panitianya emang nggak ada tujuan sedekahnya kemana. Kalau itu ya mau gimana ya, saya terima saja, tapi mengkondisikan enggak. Dan itu beliau tahu persis, karena ketika kemudian saya selesai ceramah tentang sedekah 2005 di salah satu outlet beliau di Bintaro, itu saya suruh sedekah, dan sedekahnya kemana saja dalam bentuk silakan ditulis sedekahnya apa tanpa usah dikasih nama. Terus kemudian saya cari kertas, saya bagiin kepada semuanya, dan semuanya mengisi tanpa saya tahu siapa namanya dan bakal kemana. Nah, di salah satu kertas itu ada isinya mobil. Nah, mobil kan nggak mungkin karyawan-karyawannya itu. Terus saya liatin beliau, ini bapak, iya buat kamu nih, buat kamu, buat saya loh, bukan dipinjemin. Dan di hari itu pula mobilnya itu saya sedekahin. Nah, di sini letak kesalahannya. Mestinya saya bilang dulu pada beliau, tapi saya nggak bilang. Di pertengahan jalan saya kontak dengan istri saya, waktu itu masih zamannya Ratelindo, dan saya memang naik motor ketika beliau bilang masih miskin, dan saya terima. Tapi 2001 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya udah matur kiai-kiai juga, boleh nggak menyampaikan ini? Mereka bilang ya sampaikan aja sebagai sebuah kebenaran. Nah, 2001 saya itu udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah, ini saya hati-hati ngomong begini nih, takut sombong gitu. Tapi ya bismillah, ini saya sampaikan. Kemudian 2003 udah pakai Mercy dengan izin Allah, bahwa saya datang pakai motor. Ya saya emang suka motor, saya juga anak motor gitu.